Yang pertama, jalur pelayaran dari Portugis sampai ke Indonesia adalah Tanjung Harapan di Afrika, lalu menuju ke India, kemudian ke Malaka dan akhirnya tiba di Maluku sebagai sumber rempah-rempah. Rute ini dibuka oleh Vasco da Gama hingga India, lalu dilanjutkan ekspedisi oleh Afonso de Albuquerque ke Malaka dan Antonio de Abreu yang mencapai Maluku. Rincian alur pelayaran yang pertama Lisabon, Portugis. Perjalanan dimulai dari pelabuhan di ibu kota Portugis. Yang kedua, Pantai Barat di Afrika dan Tanjung Harapan. Para penjelajah Portugis berlayar menyusuri Pantai Barat Afrika dan akhirnya mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika. India ke Malaka. Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511 yang menjadi basis perdagangan Portugis di Asia Tenggara. Malaka ke Maluku. Antonio de Abreu de Francisco Serrao mencapai Maluku pada tahun 1512 yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah. Dengan demikian, alur pelayaran samudra dari Portugis sampai Indonesia melibatkan beberapa tokoh penting dan rute pelayaran yang strategis untuk mencapai pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu tokoh pelayaran. Yang pertama ada Bartolomeu Dias. Beliau berlayar dari tahun 1450 sampai 1500. Di mana tokoh Portugis pertama yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada tahun 1488. Yang kedua ada Vasco da Gama. Beliau berlayar dari tahun 1460 sampai 1524. Beliau merupakan penjelajah Portugis yang pada tahun 1498 mencapai India melalui jalur laut dengan melewati Tanjung Harapan. Yang ketiga, Pedro Alvarez Cabral. Beliau berlayar dari tahun 1467 sampai 1520. Beliau dikenal sebagai penemu Brazil pada tahun 1500 dalam perjalanan menuju India. Yang keempat ada Ferdinand Magellan. Beliau berlayar dari 1480 sampai 1521. Meskipun pelayaran didanai oleh Spanyol, Magellan adalah orang Portugis. Yang keempat, kebijakan pemerintah Portugis di Indonesia. Poin A, latar belakang kedatangan Portugis di Asia. Portugis datang ke Asia pada abad ke-15 yang bertujuan yang pertama, gold, mencari rempah-rempah dan kekayaan. Yang kedua, ada gospel, menyebarkan agama Katolik. Yang ketiga, glory, memperluas kekuasaan. B. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, sistem pelayaran Hongi untuk mengontrol produksi rempah. Yang ketiga, ada pajak tinggi dan perdagangan melalui benteng Portugis. Poin C. Kebijakan politik dan militer. Yang pertama, membangun benteng yang strategis, misalnya benteng Sao Paulo di daerah Maluku. Yang kedua, aliansi dengan kerajaan lokal dan politik adu domba. Yang ketiga, ekspansi wilayah dengan perlawanan dari penduduk lokal. Poin keempat, melalui kebijakan sosial dan budaya. Yang pertama, melalui kristenisasi atau menyebarkan agama Katolik dengan bantuan misionaris. Yang kedua, melalui pendidikan dan sastra. Misionaris Portugis mengenalkan huruf Latin, musik, gereja, serta beberapa kosakata Portugis masuk ke bahasa Indonesia. Contohnya, seperti meja, gereja, sepatu, dan juga keju. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Seni musik keroncong dan tarian tertentu terpengaruh budaya Portugis. Perlawanan rakyat terhadap Portugis. Perlawanan rakyat terjadi karena kesenang-menangan Portugis. Pertama, perlawanan Ternate dipimpin Sultan Hairun dan Sultan Babullah yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, perlawanan Demak atau pelayaran laut terhadap Portugis di Malaka. Yang ketiga, perlawanan rakyat lain di berbagai daerah karena monopoli dan juga penindasan. Yang keenam, akhir kekuasaan Portugis di Indonesia. Portugis semakin melemah setelah mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal. Pada tahun 1575, Portugis diusir dari Maluku. Lalu kemudian pada tahun 1602, Belanda atau VOC datang secara bertahap menggantikan kekuasaan Portugis di Nusantara. Akhirnya, Portugis hanya bertahan di Timur Timur hingga abad ke-20. Yang keempat, peninggalan penjajahan Portugis di Indonesia. Untuk bidang arsitektur, ada Benteng Portugis Jepara di Jawa Tengah. Juga Gereja Portugis Tugu yang berada di Jakarta. Untuk bidang seni dan budaya, beberapa tarian daerah di Maluku dan NTT mendapat pengaruh musik dari Portugis.
Dan yang terakhir, bidang agama, yaitu penyebaran agama Katolik. Yang kelima, dampak dari penjajahan Portugis ke Indonesia. Dampak dari penjajahan Portugis di Indonesia dapat dibagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama, masuknya agama Katolik ke Indonesia. Bangsa Portugis menyebarkan agama Katolik melalui para pastor dan juga misionaris. Yang kedua, pengenalan musik barat. Alat musik seperti biola, gitar, dan juga ukulele diperkenalkan oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, pertemuan budaya. Terjadi akulturasi dalam bidang seni, contohnya musik keroncong yang terinspirasi dari bangsa Portugis. Dampak negatif yang pertama, memonopoli perdagangan. Bangsa Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku sehingga merugikan bangsa Indonesia. Yang kedua, eksploitasi ekonomi. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi dengan harga yang sangat murah. Yang ketiga, kerusakan budaya lokal. Beberapa tradisi asli tergeser oleh pengaruh asing.